Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Ananta Purba dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 9, akan mempresentasikan tentang perlawanan Banten. Faktor penyebab perlawanan Banten. VOC berusaha merebut bandar Pelabuhan Merak. Dilakukan sejak tahun 1619 oleh Kerajaan Banten saat VOC berusaha hendak merebut bandar Pelabuhan Merak, yang membuat orang Banten sangat marah dan menaruh dendam terhadap VOC. Yang kedua, perencanaan pembunuhan J.P. Chon. Pada Desember 1627, orang-orang Banten merencanakan pembunuhan terhadap J.P. Chon. Tetapi, rencana itu bocor dan telah diketahui musuh. Kemudian mereka mengamuk dan membunuh beberapa orang Belanda. VOC bertindak sewenang-wenang. Tahun 1633, ketika VOC bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang Banten yang berlayar dan berdagang di Kepulauan Maluku, maka pecah lagi peperangan antara Banten dan VOC. Faktor yang keempat, rakyat Banten menganggap orang Belanda akan merusak kehidupan di tanah Banten. Orang-orang Banten merasa harga dirinya dilecehkan. Mereka adalah penganut Islam kuat dan selalu memiliki semangat untuk menegakkan keadilan. Rakyat Banten menganggap orang-orang Belanda adalah orang-orang yang merusak tatanan kehidupan di Banten. Yang kelima, tidak satu ideologi dengan VOC. Pada saat Kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa, karena tidak satu ideologi dengan VOC, maraknya terjadi peperangan yang dilakukannya melawan VOC atau kompeni Belanda, baik di darat maupun di laut. Yang keenam, VOC sering melakukan politik divide et impera. Politik divide et impera adalah kombinasi strategi politik militer dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Latar belakang. Yang pertama, potensi alam dan geografis Banten. Banten yang memiliki potensi alam dan potensi geografis yang membuat pedagang Eropa ingin menguasai Banten. Yang kedua, tempat pertemuan yang cocok. VOC memerlukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan, dan Banten dipilih untuk tempat pertemuan. Yang ketiga, monopoli perdagangan di Banten. VOC melakukan monopoli perdagangan di Banten. Yang keempat, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa. Terjadilah perlawanan Banten dan diakhiri dengan kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga terjadilah penandatanganan perjanjian monopoli perdagangan dengan VOC. Proses perlawanan Banten. Perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan yang ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak. Pada akhirnya, dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi Kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan kompeni. Ketiga, tindakan sewenang-wenang Sultan Haji. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di Kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, perlawanan Banten rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC,
Sebagai imbal jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Tokoh perlawanan. Yang pertama, Sultan Ageng Tirtayasa melawan Sultan Haji anaknya yang bersekutu dengan VOC. Yang kedua, KH Masjid. Perlawanan rakyat seperti peristiwa Ceger Cilegon yang dipimpin oleh KH Masjid. Dampak positif perlawanan Banten. Yang pertama, Banten menjadi kota pelabuhan yang penting dan perdagangan menjadi sangat maju. Yang kedua, Banten dapat menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Makassar, Cirebon, dan Bangka. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Banten adalah kota yang sangat pesat dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Selain ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif perlawanan Banten, yaitu munculnya pemberontakan yang diakibatkan dari kekalahan atas VOC. Yang kedua, pertempuran antara Banten dan VOC ini sangat merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, rasa iri dan kekhawatiran Sultan Haji akan berkuasanya melahirkan persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Sekian, terima kasih yang saya dapat presentasikan. Semoga membantu.